Bismillahirrahmanirrahim. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dosa apakah yang diampuni? Apakah seluruh dosa? Dosa kecil dan dosa besar? Ataukah dosa yang dimaksud oleh Nabi SAW dari dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja, sedangkan dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan cara bertaubat dan memenuhi syarat-syarat taubat. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Mayoritas dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila hamba tersebut bertaubat. Apabila hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahum idza jitanabal kaba'ir." Antara salat 5 waktu, antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, ini penghapus dosa. Ini adalah penghapus dosa, kata Rasulullah, idza jitanabal kaba'ir, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Dalam artian dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Tidak diampuni dengan antara salat 5 waktu dengan salat 5 waktu yang berikutnya. Tidak diampuni dengan antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya. Diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Makanya Rasulullah mengecualikan idza jitanabal kaba'ir, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, berarti kalau dia melakukan dosa besar, maka dosa besarnya itu tidak diampuni. Yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecilnya saja. Yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Ada sebagian memahami hadis ini, dan ini adalah pemahaman yang keliru. Sebagian mereka memahami bahwa kalau dia melakukan dosa besar, maka dosa kecilnya pun tidak diampuni. Oh tidak. Ya. Kata para ulama, ini pemahaman yang keliru. Yang benar bahwa walaupun dia melakukan dosa besar, dosa kecilnya itu yang diampuni, adapun dosa besarnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Namun di sana ada perkataan yang bagus sekali yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis-hadis menghapus dosa ini, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata beliau, ya, apabila seseorang itu punya dosa kecil, maka dengan amalan ini dosa kecilnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba tersebut, ya, dia tidak punya dosa, tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar. Ya. Karena yang namanya antara salat 5 waktu, antara satu salat menuju salat yang berikut itu kan menghapus dosa. Ya. Misalnya seorang salat zuhur, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosanya sehingga dia tidak punya dosa. Ya. Lalu dikatakan ini penghapus dosa, dia tidak punya dosa. Lalu apa faedahnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau orang itu nggak punya dosa, tidak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar, maka dengan melaksanakan amalan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan lagi pahalanya. Ya, ditinggikan derajatnya, dilipat gandakan pahalanya. Karena nggak punya dosa. Nah, tapi kalau misalnya seorang itu tidak kalau orang tersebut punya dosa besar, nah, punya dosa besar, apakah satu atau banyak? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, saya berharap dengan amalan-amalan itu tadi, berpuasa dan seterusnya, itu dapat meringankan beban dosa besarnya. Ya, karena itu dosa besar, mungkin dengan amalan-amalan ini bisa memperkecil, ya,
keadaan dari dosa tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, apapun yang diamalkan oleh setiap muslim, apabila dia mengamalkannya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah, dan dia telah mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ibadah tersebut, maka itu pasti ada hikmahnya, ada faedahnya. Apakah dengan ditinggikannya derajat seorang di sisi Allah, ataukah dihapuskannya dosa-dosa yang pernah dia lakukan.